Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih Bapak Ibu telah hadir di ruangan yang sederhana ini dalam rangka menghadiri penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan dibagikan oleh kami berdua. Kami di sini bukan sebagai pemateri atau mengajarkan, tidak, tetapi hanya berbagi sedikit ilmu yang kita pelajari selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Ya, kalau tak lupa pula salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang yang sederhana ini. Tak lupa pula pada junjungan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawakan cahaya dari dalam dunia yang gelap ini sehingga kita bisa menghirup nafas iman dalam Islam ini. Amin. Ya, hari ini saya dan teman saya sedikit berbagi mengenai materi yang kita dapat selama pendidikan guru penggerak, yaitu sebelum saya masuk tentang apa itu budaya positif, saya hanya ingin bertanya sedikit tentang kepada Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu mendengar budaya positif, ya itulah Nah, konsep ini inti budaya positif di sini bisa kalian ibu dan bapak lihat bahwa konsep budaya inti di sini yang saya dan teman saya membawakan yaitu tentang yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga tentang nilai-nilai, di mana pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang dengan mengacu pada pembelajaran berdiferensial, sehingga kebutuhan belajar murid dapat dipenuhi berdasarkan tahapan perkembangannya dan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pendidikan pembelajaran paradigma baru itu yang sekarang dikenal dengan kurikulum merdeka. Jadi paradigma baru itu adalah kurikulum merdeka. Sementara untuk sekolah kita baru tahun ini menjalankannya setelah 7. Sehingga hal baru inilah yang akan kita pelajari dan kita bicarakan bersama. Next, Ibu. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi atau gambaran kita bahwa guru itu dia mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah. Nanti pada kenyataannya atau pada materi berikutnya kita bisa melihat bahwa apakah penguatan positif itu benar-benar bermanfaat bagi murid atau tidak. Ilusi yang ketiga, kritik dan membuat rasa bersalah menguatkan karakter. Di sini kita berpikir bahwa kita mengkritik siswa atau kita membahas tentang disiplin positif nanti. Dan yang keempat adalah orang dewasa berhak memaksa. Dalam hal ini ketika siswa dia membuat satu kita ini merasa bahwa kita berhak memaksa mereka gitu, sehingga mereka dibawa tekanan. Nah, hal ini apakah bagus bagi mereka, baik bagi mereka atau tidak, nanti akan kita kebutuhan kita berbeda. Dalam hal ini kita berpikir bahwa siswa itu memiliki kebutuhan yang sama, tapi pada kenyataannya pada teori kontrol realitas atau kebutuhan siswa itu dia berbeda dalam proses pembelajaran. Kita berpendapat bahwa pemahaman kita bahwa kebutuhan siswa itu semua sama, pandangan sama dengan kita, tapi pada posisi kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Pada stimulus rotan, yaitu yang pertama tentang profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini sudah tidak sudah tidak asing lagi bagi kita, dan sementara kita sedang gaung-gaungnya untuk penerapannya di sekolah, yaitu tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Sementara ada lagi nilai kebajikan keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Yang kedua, IBO, Primary Youth Program atau PYP, yaitu tentang sikap murid. Jadi nilai-nilai kebajikan dapat kita lihat dari sikap-sikap yang bisa dilakukan oleh siswa, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi nilai-nilai kebajikan ini kita harap siswa mampu mengeksplorasi atau mengeluarkan sikap-sikap ini sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan yang dia yakini. Next, Ibu. Nah, kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Jadi anak-anak pada intinya sampai sekarang pun kita berpikir bahwa anak-anak itu nakal. Setiap kali dia melakukan kesalahan, nah, kamu pasti bandel, kamu pasti nakal. Berpikirnya demikian. Tetapi tanpa kita sadari, perilaku anak dengan demikian itu adalah dia berusaha memenuhi kebutuhannya, menjadi bagian dalam satu kelompok. Merasa diterima dalam satu kelompok juga merupakan kebutuhan dasar siswa. Jika kebutuhan salah satunya dia diterima, contohnya misalnya anak itu ketika kita membagi satu kelompok, ada anak yang menarik perhatian kita, itu sebenarnya dia mau kita memenuhi 5 kebutuhan itu. Yang kedua, yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan ini itu dan tertawa. Jadi kalau proses pembelajaran berdiferensial itu anak harus bahagia dulu, baru bisa kita mulai prosesnya. Kalau anak di dalam proses pembelajarannya anak tidak bahagia, maka akan timbul perilaku-perilaku yang tidak kita inginkan. Jadi pertama kita siapkan dulu mentalnya, membuat sedikit tertawa dulu, membuat bahagia dulu, membuat mereka antusias dulu, baru bisa proses pembelajaran yang bisa berlangsung. Ya, next Ibu. Nah, yang terakhir hari ini adalah saya ya maksudnya, yaitu tentang keyakinan kelak. Mengapa keyakinan kelak dan bukan peraturan kelak? Nah, yang dibuat dari kata-kata positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tadi. Yang pertama, jadi kita ingin anak-anak pada saat proses pembelajaran nanti, anak-anak mampu membuat disiplin dari dasar diri, dari dalam dirinya sendiri. Jadi dibuatlah keyakinan kelak, di mana nanti dalam proses pembelajarannya itu dia mengikuti aturan bukannya, dia mengikuti keyakinan-keyakinan yang telah dibuat disepakati bersama oleh siswa dan guru. Jadi kalimatnya, contoh keyakinan kelaknya yang pertama, nanti akan bertanya, kita buat satu keyakinan kelak di dalamnya, izin. Yang kedua, ketika dia meminjam barang teman harus dipinjam, tidak boleh langsung ambil. Nah, itu nilai kebajikannya itu ada. Jadi kata-kata ini bukan kita yang buat, tapi anak sendiri yang harus merasa diri bahwa oh, aturan-aturan ini bukan aturannya, tapi di nilai-nilai ini harus diterapkan di kelas kita. Jadi mengapa keyakinan kelas yang dibutuhkan diangkat, tapi bukan peraturan kelas? Ya, mungkin materi saya atau pemahaman saya terkait saya berikan kesempatan ke teman saya untuk memberikan pemahaman budaya positif yang 3 berikutnya. Nanti setelah itu baru kita buat saling bertukar pikiran dan berbagi tentang pengalaman-pengalaman yang ada. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Ibu Empika untuk bisa
memaparkan ini pemahaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dalam pertemuan ini. Saya sebagai salah satu CGP di sini ingin mengimplementasikan kepada Bapak Ibu yang sudah sampaikan kepada Bapak Ibu tentang langkah-langkah dalam menyusun satu keyakinan atau beberapa keyakinan untuk digunakan di dalam kelas atau maupun di sekolah. Nah, yang saya ingin sampaikan juga bahwa pada saat Bapak Ibu menerapkan keyakinan kelas, Bapak Ibu harus memperhatikan dasar kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh siswa tadi, karena siswa dalam membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat itu berdasarkan atas kesepakatan. Itu siswa melakukan itu atas dasar keyakinan, jadi tidak dipaksakan. Jadi guru tidak boleh paksakan untuk kamu harus begini dengan dia punya hukuman yang memang guru sudah sampaikan. Jadi ketika membuat sebuah keyakinan, guru harus sampaikan juga ketika melanggar satu keyakinan itu apa konsekuensinya. Kenapa saya tidak bilang hukuman tapi konsekuensi? Karena Bapak Ibu harus sadar bahwa selama ini kita pakai apa itu hukuman? Hukuman itu adalah suatu sanksi yang diberikan kepada siswa yang bisa menimbulkan rasa buat siswa itu menjadi kurang senang. Mereka akan ingat tentang kita, tapi ingatnya itu tentang hal yang mengenai hukuman yang kita berikan tadi akan membuat trauma bagi siswa. Nah, harus menggunakan konsekuensi dengan restitusi. Nah, apa itu konsekuensi? Konsekuensi itu adalah keyakinan yang kita buat, tapi apa konsekuensinya ketika kita langgar. Jadi setelah membuat keyakinan, kira-kira kalau siswa ini dia siswa ini tidak disiplin karena datang terlambat. Nah, konsekuensi apa yang Ibu ingin sampaikan kepada mereka? Apa yang mereka yakini dari datang terlambat itu apa yang mereka yakini? Yaitu alasannya terlambat. Bapak Ibu anak itu kan punya alasan ketika mereka terlambat. Palingan karena kendaraan atau karena rumahnya jauh, kemudian tidak ada transportasi dan sebagainya. Nah, ketika kita menggunakan konsekuensi, anak-anak ini akan diberikan pemahaman kira-kira solusi dari masalah yang mereka hadapi. Apa nanti tindakan untuk mereka supaya memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Jadi tidak selamanya menggunakan hukuman, karena hukuman itu tidak membuat jerah siswa, tapi menambah rasa trauma kepada siswa tersebut. Nah, ada yang ingin saya sampaikan, ada 5 posisi kontrol guru di sini yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu. Posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru ini biasa kita pakai, tapi ada dua yang tidak kita pakai. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sadar sudah pakai, tapi ada yang belum pernah pakai. Nah, 5 posisi kontrol ini yaitu yang pertama adalah sebagai penghukum. Ini yang saya lihat di sekolah kita ini, mungkin termasuk saya yang sebelum mendapat materi ini, saya juga termasuk salah satu yang menggunakan posisi kontrol ini. Penghukum itu adalah salah satu posisi di mana guru sering memberikan hukuman secara fisik yang membuat rasa trauma kepada siswa. Jadi siswa ini dipaksakan untuk disiplin, dipaksakan untuk tidak melanggar peraturan karena takutnya dengan hukuman. Jadi guru itu memberikan hukuman, penghukum itu guru seringkali dengan tegas dengan nada di posisi kontrol yang pertama ini. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, ini saya setelah dapat materi ini, saya pahami bahwa saya juga termasuk salah satunya ketika siswa melakukan pelanggaran. Misalkan ketika kita sedang melaksanakan kegiatan belajar mengajar, tiba-tiba ada siswa yang tidak mengerjakan tugas, kemudian ada siswa yang bercerita atau ribut ke sana kemari, kemudian bermain dan sebagainya. Kita sering beranggapan bahwa siswa itu melakukan pelanggaran, dan apa yang kita sampaikan kepada mereka?
Ayo anak-anak, kalian tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar di kelas. Tiba-tiba anak-anak ini pada diam semua karena mereka seakan-akan dianggap dibuat seperti merasa bersalah. Jadi kalian tidak kasihan ibu sudah capek dari pagi sampai siang ini kita mengajar, capek ibu begini. Akhirnya anak-anak pada diam. Kita yang kita ambil itu adalah posisi teman. Karena posisi itu Bapak Ibu menganggap bahwa siswa ini bukan siswa tapi teman. Jadi siswa itu merasa nyaman karena dia merasa bahwa guru ini adalah teman yang bisa bercerita apa saja. Tapi ingat Bapak Ibu, ada sisi negatifnya ketika seringkali kita terapkan posisi berteman ini, ada siswa yang beranggapan bahwa guru itu bisa kita berteman. Jadi akan bisa juga mereka melakukan satu tindakan yaitu tidak sopan terhadap guru. Jadi mereka dekati, seringkali tidak tahu waktu dan sebagainya, mereka dekati guru itu. Nah, yang berikut posisi kontrol. Posisi kontrol guru ini adalah posisi yang memang seringkali dianjurkan untuk kita pakai. Karena posisi kontrol ini siswa diberi pemahaman tentang apa peraturan yang diterapkan di sekolah. Kenapa kamu lakukan seperti ini? Misalkan ada siswa yang tidak salat duha, kemudian Bapak Ibu sampaikan, kamu melakukan pelanggaran apa kamu lakukan? Nah, begitu. Jadi kontrol ini adalah siswa diberi pemahaman apa saja aturan yang mereka langgar di dalam sini. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yaitu posisi di mana disebut dengan posisi manajerial. Nah, posisi ini terus terang saya pas dapat ini saya merasa luar biasa di posisi guru seperti ini karena Bapak Ibu tidak pernah langsung menyalahkan siswa, tapi siswa yang menemukan sendiri apa kesalahan yang mereka lakukan. Jadi posisi manajerial ini Bapak Ibu ketika siswa melakukan kesalahan kita melakukan pendekatan yaitu bikin salah, kenapa bikin salah ini, apa alasannya. Nah, kemudian kira-kira apa yang kamu yakini ketika melakukan kesalahan ini? Ya, Pak, saya terlambat karena saya kurang disiplin. Lah, apa yang bikin sampai kamu terlambat? Nah, di situ guru mendekati siswa dengan memberikan nilai-nilai positif dan tindakan yang bisa membuat motivasi intrinsik siswa untuk menemukan sendiri masalah yang mereka dapatkan. Jadi apa masalahnya? Mereka cerita sendiri. Oh ibu, karena saya bangun juga terlambat. Nah, kenapa bangun terlambat? Karena saya main HP tadi malam sampai larut. Kalau begitu, apa solusinya ketika seperti itu? Nah, itu disebut dengan posisi manajerial. Nah, itu yang sering tapi tidak selalu Bapak Ibu terapkan seperti itu. Tergantung dari Bapak Ibu melihat kesalahan-kesalahan, dan di sini kalau tidak salah saya dapatkan bahwa Bapak Ibu bisa memvariasikan tindakan posisi kontrol yang Bapak Ibu yakini asal yang bisa menimbulkan timbulnya nilai-nilai positif pada diri anak. Kemudian segitiga risiko. Ya, Bapak Ibu, tadi saya sudah sampaikan bahwa ada 3 sanksi yang bisa Bapak Ibu berikan, yaitu ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Nah, tadi saya sampaikan bahwa hukuman itu adalah kekerasan secara fisik yang bisa menimbulkan rasa trauma. Konsekuensi adalah tindakan yang bisa mengarahkan siswa pada pemahaman positif tindakan yang mereka lakukan, dan Bapak Ibu bisa terapkan konsekuensi itu berupa keyakinan-keyakinan yang mereka pahami. Jadi siswa itu kalau melakukan pelanggaran apa yang harus mereka lakukan untuk memberikan merubah kesalahan mereka. Kemudian kalau restitusi itu adalah suatu tindakan berupa suatu tindakan yang siswa lakukan berupa perbaikan kesalahan. Misalkan ada siswa yang bakal nih bertengkar, tiba-tiba ada salah satu siswa yang punya kancing jatuh. Nah, apa solusi untuk memperbaiki mereka kesalahan? Apakah dengan meminta maaf, dengan kemudian mencari solusi untuk memperbaiki baju yang tadi dia kasih rusak. Kemudian Bapak Ibu,
saya ada ambil satu pengalaman di sekolah pada saat kita melakukan ada DP nama satu tindakan restitusi juga termasuk, yaitu penghargaan dan reward. Saya ambil salah satu contoh model dengan hari Sabtu, siswa dianjurkan untuk mengumpulkan barang-barang bekas plastik, kemudian diberi reward. Reward itu adalah sebuah penghargaan atau hadiah untuk anak yang mengumpulkan plastiknya banyak, berarti mereka mendapatkan hadiah juara 1, juara 2, juara 3. Tapi Bapak Ibu, sebenarnya itu adalah salah satu tindakan yang tidak efektif karena anak-anak melakukan karena dapat reward. Jadi bukan karena dorongan dari intrinsik atau dorongan dari diri. Mereka tidak punya kesadaran Bapak Ibu. Mereka hanya berharap bahwa kita kumpul supaya tuh dapat hadiah, dapat juara. Karena mereka merasa bangga yang tadi disampaikan oleh Ibu Tina tadi, bahwa ada kebutuhan dasar bahwa kekuasaan begitu. Jadi merasa bangga bahwa orang itu. Jadi ketika Bapak Ibu tidak memberikan reward atau hadiah, anak-anak tidak akan mengumpulkan plastik lagi. Begitu. Jadi jangan selalu berfokus. Sebenarnya tidak dianjurkan memberi begitu. Kita harus mengajarkan siswa untuk yakin pada diri mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu karena dari dasar diri sendiri, dari kepercayaan diri mereka, bukan karena hadiah. Jadi bukan karena dorongan hadiah. Akhirnya ketika saya masuk di kelas mendapatkan siswa itu ternyata bilang, "Ibu, orang sekumpul habis itu terpenjara terlalu akhirnya itu secara kumpul." Nah, ternyata mereka mengumpulkan barang-barang bekas itu karena atas dasar dapat hadiah. Itu suatu kebiasaan yang menurut saya tidak berhasil atau gagal. Nah, di sini Bapak Ibu saya ada tampilkan tentang segitiga. Apa ini segitiga? Segitiga itu adalah segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi Bapak Ibu, itu adalah cara Bapak Ibu untuk menyelesaikan masalah. Cara Bapak Ibu untuk menyelesaikan masalah, yaitu kita harus mendekati siswa, kita harus memanggil siswa dengan cara pendekatan, menanyakan tentang masalah mereka, apa yang sudah mereka lakukan. Jadi pada segitiga restitusi ini ada 3 langkah Bapak Ibu. 3 langkah yaitu ini mereka akan menstabilkan identitas. Itu artinya Bapak Ibu, kita tanyakan dulu masalahnya apa. Contoh ada siswa satu yang bilang, "Ibu, saya tok ini pe kepala. Lalu apa? Kenapa sampai yang ini juga pukul berkelahi dengan kamu? Karena dia pukul saya pe pop mie sampai kena baju saya." Nah, kita harus lihat masalahnya. Kira-kira apa yang menyebabkan mereka berkelahi? Kita harus identifikasi dulu masalahnya apa. Kemudian yang berikut itu apa tadi? Tindakannya salah. Kira-kira kalau pukul itu salah atau ada? Salah. Nah, kalau begitu bagaimana supaya dia baku pukul? Kira-kira solusinya ada atau ada? Kalau supaya mau jam baku pukul ini ada solusi atau ada? Kenapa sampai begini? Kenapa sampai misalkan contohnya si A dan si B. Kenapa anak pukul pada dia? Ibu, karena saya ini dia tadi pukul sampai kepala. Oh, kalau begitu si B kenapa anak pukul kepala? Habis ibu dengar saya yakinan apa yang mau diyakini? Kira-kira apa yang mau dibuat ini? Mau diyakin bahwa mau sedang melakukan tindakan negatif? Apa yang mau dilanggar? Oh, ibu kayaknya kerja peduli misalkan kasih sayang, contoh nilai-nilai positifnya. Kemudian apa lagi? Saling hormat menghormati begitu. Nah, kalau begitu untuk memperbaiki, memvalidasi tindakan yang salah, apa yang akan mau dilakukan? Ibu, kayaknya Tunggu harus maaf ini Ibu. Nah, oke. Kemudian untuk memperbaiki hubungan, kira-kira apa lagi yang mau diambil langkahnya? Tunggu maaf habis, Tunggu supaya boleh berkegara orang tua itu. Karena apa? Karena itu sudah melanggar nilai-nilai positif yang orang yakini di dalam kelas. Nah, kesepakatan kelas itu yang kita pakai. Boleh yakini apa ini? Jadi Bapak Ibu wali kelas
nanti setelah selesai ini, Moni coba-coba terapkan tentang keyakinan kesepakatan kelas yang bisa Moni angkat menjadi keyakinan kelas. Nah dari situ siswa yang kasih tahu ke kita, kira-kira kita mau bikin apa kesepakatan kelas ini supaya ketika Moni langgar, Moni yang tentukan begini. Nah, satu, Ibu tidak boleh menyela perkataan orang. Nah itu salah satu. Ibu tidak boleh bercerita saat pembelajaran. Kedua, ditulis semua. Kemudian setelah kita sepakat, buatlah satu keyakinan kelas dengan dia punya konsekuensi apa yang dilakukan siswa ketika dilanggar keyakinan ini. Jadi dengan begitu, anak-anak dididik untuk disiplin berasal dari diri sendiri tanpa paksaan. Seperti itu Bapak Ibu. Demikian mungkin saya rasa sampai di sini materi yang ingin saya sampaikan. Bapak Ibu kalau memang ada pertanyaan atau masukan atau mungkin ada yang perlu dibicarakan, saya bisa berikan waktu kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.